Kenapa bisa? Tuan Huo, ada yang menghadang. Kami geng ular hijau diizini. Kalau tak mau mati, minggir. Geng ular hijau, cuma geng kecil. Berani-beraninya kalian. Jalan ini sudah kami kuasai. Kalian dari mana sih? Mending kalian pulang. Peraturan Dragon Gate larang geng ganggu warga. Siapa suruh kuasai jalan? Pasti bos kami, Master Geng Ular Hijau, Master Xuye. Mulai sekarang jalan ini wilayah Geng Ular Hijau. Kata teman-teman di restoran, Master sedang main dengan kakek dan ibu hamil. Seru sekali. Ayo kita lihat, kalau kalian pinter. Pergi dari sini sekarang. Ibu hamil. Ibu hamil. Ayah, istri. Hajar mereka sampai harus rawat inap. Aku akan habisi Suci sekarang. Siap. Ya mau apa? Jangan-jangan nabrak kita pakai mobil? Masa berani? Dia siapa? Sombong sekali. Masih sempat lengah di hadapanku? Hajar mereka sampai babak belur. Cuma menari saja membosankan. Kakek, masih ada sampahnya? Oh, ingat kau jadi kakek hari ini ya? Teman-temanku, rayakan bersama hari ini yuk. Lepaskan menantuku. Aku serahkan diri padamu. Buru-buru kenapa? Bicarakan setelah pesta, haha. Haha. Chang, aku tak berguna. Tunggu. Kenapa menangis? Nanti dikira teman-temanku Sudah, kami cuma bercanda dengan. Ini berkah dari kehidupan lampaumu. Harusnya senang. Senyum dong. Senyum yang manis. Hahaha. Teruskan. Akulah. Kumohon, lepaskan kami. Hei, buru-buru mau kemana? Buru-buru mau lahir kembali? Aku cuma iseng. Ayo lanjutkan. Mau apa lagi? Wahahaha. Hei, katanya ada acara nyotai mori di luar negeri. Kenapa kita tidak coba main nyotai mori? Bagaimana menurutmu? Wahahai. Camarilla, sini. Dengar baik-baik, berlututlah dan habisin bakso ini. Nanti kulepaskan, setuju? Kau membunuhku. Yuniwaku. Jangan perlakukan menantuku seperti ini di hadapanku. Jangan ganggu dia. Awasi dia baik-baik, buka matanya. Biarkan dia lihat. Ayo sini. Waha. Makan. Aduh. Wahaha, dia kena. Aduh. Oh begitu? Dia berhasil. Siapa? Xuye, kau Karim. Oh, begitu. Apa kau suami tak berguna dari wanita hamil ini? Kasihan sekali. Istri kau sudah ditipu dengan menyamar seperti aku. Hahaha. Tiga menit. Aku akan bikin kalian semua terbaring di rumah sakit setahun. Ini untuk bertarung. Oke, ini semua orangku. Apa aku masih takut padamu? Mana dia untuk? Ini rumah sakit? Ada wanita hamil mau melahirkan di sini. Cepat ke sini. Dasar sampah semuanya. Panggil saudara keduaku. Giliranmu.
Eo. Aku benci jika keluargaku disakiti. Ah. Hei, di mana wanita hamilnya? Di mana wanita hamilnya? Ah, Tenang, kamu dan bayi akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Apa yang harus kita lakukan padanya, Tuan Huo? Apa aturan kita? mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Jika ada yang menyinggungku, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Kini, aku akan menuntut keadilan untuk... Camarilla, kau duduk saya di sini. Lihat bagaimana anakmu membalas dendam hari ini. Hajar para bajingan ini. Lakukan apa saja yang kau mau. Hajar saja semaumu hari ini. Ayah takkan pernah menghentikanmu. Berhenti. Kakak sulung. Tulang rusukku patah. Aku mau ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit, bayar dulu hutangmu. Baru kita bicarakan urusanmu. Mengganggu istriku ini. Jelaskan aturan jam alarm ini. Tu as nuo paling discipline. Alarm ini akan berhitung mundur 5 menit. Jika permantan tu as nuo tertenu. Sebelum alarm berbunyi, kalian tak akan dihukum. Jika tidak, Sekarang ambilkan 5 kg daging sapi. Buat bakso sebelum alarm. Ayah. Apa yang dia gumamkan? beraninya kau masih lancang. 1 menit lagi, kalau tak bisa buat bakso sapi, kujadikanmu sayur. Berani-beraninya. Jika kakak keduaku bisa datang, kuhancurkan tulangmu sampai jadi debu. Jika kau setia, tanggung sendiri akibat perbuatanmu. Jika tak setia, kutangkap semua di buku catatanmu. Cepat, cepat. Lambat sekali, kau ini laki-laki atau bukan? Akulah. Kau tak berhak Lila. Saat menyiksa menantuku tadi, kau pikir betapa menderitanya dia? Ambil bolanya. Bilas di embakotor. Lalu makanlah. Berani kau menghinaku begini. Aku ketua geng ular hijau. Sekali telepon, kuhajar kau sampai mati. Nah, mulutnya bau banget. Pukuli terus sampai dia makan. Alarm akan berbunyi 2 menit lagi. Kalau tak selesai, kau tahu akibatnya? Aku sudah selesai makan. Lepaskan aku sekarang juga. Kakak keduaku sudah datang. Kalian tidak akan bisa kabur. Keras kepala sekali. Bungkus sisa daging jadi pangsit. Dengarkan. Aku memang lemah, tapi kakak keduaku berbeda. 15 menit. Aku akan lakukan. Aku tidak takut pada... NAK. Biarkan dia membuat pangsit. Itu terlalu mudah baginya. Buat lebih sulit, gantung dia terbalik. Dan suruh bikin pangsit dalam posisi itu. Ayah, setuju? Baik. Apa maumu? Tak perlu kasihan pada orang kasar seperti ini. Jangan dekati aku. Jika dia digantung terbalik. Aku jadi teringat sesuatu. Ceritakan, ayah. Dulu di kampung saat menyembelih babi. Bukankah kita menggantungnya terbalik untuk mengeluarkan darah? Kau dangkal, jika tidak membuat pangsit, kau akan kusembelih seperti babi. Tidak. Tidak. Aku akan buat pangsit. Bakpao apa ini yang kau buat? Ini untuk dimakan manusia? Bapak tua.
Jangan sangka anakmu bisa melawan. Aku takut pada. Dengar baik-baik, kakak keduaku sudah datang. Aku pasti akan membunuhmu dan seluruh keluargamu. Membunuhmu dan seluruh keluargamu. Di hadapanku, berani-beraninya mengancam ayahku. Aku akan menyembuhkan mulut kotormu hari ini. Bawa anjingku ke sini. Sekarang makanlah dengan anjing. Biar aku makan bakpao ini bersama anjing. Dia berpangkat APA? Berdasar apa dia boleh makan bakpao dengan anjing kita? Kau makan ini. Sekarang anjing makan bakpao. Kau makan kotoran anjing. Apakah alarm berbunyi dulu? Atau anjing selesai makan bakpao dulu? Kepalamu akan dipenggal. Aku akan berjuang bersamamu. Anjing itu mulai makan pangsit. Kau mau hidup atau mati? Kau bisa putuskan sendiri. Setiap orang pasti dapat giliran. Tunggu aku. Gigit besar dan jilat bersih baskomnya untukku. Jangan ganggu aku lagi ya, sudah kukatakan. Katakan apa yang kau mau, aku akan bayar semuanya. Kau tak bisa beri yang ku mau. Bukannya cuma uang? Aku punya uang. Apakah ada hal di dunia yang uang tak bisa selesaikan? Berapa kau mau? Akan kuberikan. Hari ini ku minta 3 hal. Dengarkan aku. Katakan. Pertama, keadilan. Kedua, keadilan. Ketiga, tetap keadilan. Kamu sudah meluapkan amarahmu. Tolong bersikaplah baik. Tolong lepaskan aku. Kak, tulang rusukku patah. Jangan khawatir. Aku baru melunasi utang istriku. Sekarang giliranmu bayar utang ayahku. Ayah, tadi dia menghinamu bagaimana? Dia memaksaku main teka-teki. Kalau salah, Cheng Cheng akan disiksa. Lalu menyiram sampahnya ke kepalaku. Aku kasih 3 kesempatan jawab pertanyaan. Kalau 1 pertanyaan benar, hari ini kau bebas. Bagaimana kalau tidak bisa jawab? Hukuman akan kutentukan jika jawabanmu salah. Kalau 3 pertanyaan salah semua, hari ini kau akan kucacarkan. Aku jawab. Waktu jawab 1 menit. Mulut apa yang tidak punya lidah? Tidak ada lidah di mulut. Mulut apa yang tidak punya lidah? Mulut apa yang tidak punya lidah? Jawabannya, Teko tidak punya sapu tangan di mulutnya. Waktu habis. Kau tidak menjawab. Mulai hukuman sekarang. Hukuman APA. Sebentar lagi kau tahu. Bawakan dia minuman. Ya, Minum alkohol saja. Terlalu biasa. Beri bumbu tambahan. Campurkan semua yang ada di meja. Saya. Wahahaha. Berapa umurmu tahun ini? Aku 22 tahun. 22 gelas ini adalah anggur ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Jika kau tidak bisa menghabiskannya, tahun depan tanggal ini akan jadi hari kematianmu. Biar aku yang minum ini. Kau keterlaluan. Bukannya kau suka menindas orang? Maka hari ini akan kuperlihatkan. Rasanya jadi yang ditindas. Suruh dia habiskan semua anggur sampai tak tersisa setetes pun. baik. Wahahaha. Buat dia sadar. Dia terus menjawab. Sapi apa yang tidak makan rumput? Sapi apa yang tidak makan rumput? Apakah itu siput? Kamu tidak menjawabnya. Tunggu. Dia baru main permainan saji makanan di badan orang. Kamu harus mempermalukan Cheng Cheng. Paksa dia makan bakso di bawah selangkangannya. Nak, ini tak bisa diabaikan. Aturan dunia bawah tanah. Kau tahu cara balas dendam untuk istri kakakmu. Ja. Jalan APA yang paling sempit?
Kalau tak bisa jawab, aku buatkan kursi roda seumur hidup. Mana saya tahu? Jalan apa yang paling sempit? Saya benar-benar tak tahu. Saya sedang tak ingin bicara. Saya benar-benar tak bisa jawab. Saya janji tak akan ganggu siapapun lagi. Saya tahu saya salah. Anda mengampuni saya. Kalau begitu akan saya beri tahu. Itu jalan sempit untuk musuh. Sudah kuberi kesempatan. Kamu tak ber... Kakak, tidak ada kakek. Kakek, aku tahu salah. Ampuni aku. Aku benar-benar menyesal. Ayahku berbisnis dengan jujur. Apa kesalahannya padamu? Kalau hari ini aku tak pulang tepat waktu, istri dan janinnya masih selamat? Bilang ke ayahku. Kukakatkan dia. Boleh tidak? Melumpuhkannya itu bagus. Agar dia tak bisa menyakiti orang lagi. Sekarang, ayah dan istriku sudah dapat keadilan. Akan kubawa keadilan untuk warga sini. Siapa berani sentuh adik? Siapa berani lukai saudaraku? Kak, tolong aku. Tulang rusukku patah. Dia mau pukul kakiku. Potong jadi berkeping-keping. Diane, kau biarkan bajingan itu lukaimu? Jangan bilang kau saudaraku lagi. Kau saudara keduanya. Saudaramu lukai keluargaku. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Siapa kau? Kau tak layak mengajari saudaraku. Lepaskan dia, atau kalian semua mati. Knock. Tenang, ayah. Mereka cuma badut. Jika langit runtuh, anakmu yang akan menahannya. Lawan dia untukku. Siapa Berani? Aku petarung andalan Green Snake Gang. Kau cari mati ancam nyawa saudaraku. Petarung andalan hebat, ya? 3 tahun. Tuan Huo kalahkan 26 jagoan Gek. Untuk apa jadi petarung andalan? Aku takut. WK. Jangan sombong, kau tak mau lepaskan dia. Ya? Ayo keluar, kuajak lihat sesuatu. Wahahaha. Kalian kenal gadis kecil ini, kan? Kalian semua kenal gadis kecil ini, kan? Ting ting. Kakak haha. Aku akan berjuang bersamamu. Ayah. Ting ting, bilang ke kakak apa yang terjadi? Dari ibu, kakak ipar mau melahirkan. Aku sengaja izin tidak sekolah. Tapi kebetulan lihat mereka kuasai jalan itu. What? Hey gadis. Mau kemana? Ayo main sama aku. Mau kemana? Lepaskan aku. Main sama aku. Aduh. Apa yang mereka lakukan padamu? Mereka melecehkan aku. Jadi aku menggigitnya. Lalu dia pasang rantai di leher, ikat aku di belakang mobil. Dia seret aku sepanjang jalan. Hahaha. Masalah anjing. Kuberi 2 pilihan. Biarkan adikku membunuhmu untuk melampiaskan kebenciannya. Aku bisa selamatkan nyawa adik. Kedua, aku yang akan membunuhmu sendiri. Biarkan adikku bunuh seluruh keluargamu untuk melampiaskan amarahnya. Karena kau sudah merancang cara matimu sendiri. Akan kupenuhi permintaanmu. Saat kau libatkan keluargamu, jangan salahkan aku. Tolong aku. Kakak kedua. Beraninya kau. Kakak ketiga. Jangan khawatir, dia belum mati. Tapi sama saja seperti mayat hidup. Saat sadar nanti, dia akan jadi orang bodoh, atau tumbuhan. Sekarang giliranmu. Kau mencari mati. Berani sans Tuanuo. Lewati aku dulu. Ayo kita lawan mereka bersama. Yunus Samuel. 1 menit. Die Amerika semua terbaring. Siap.
pergi sekarang juga. Bejinggen. Kau biar wanita berkelahi untukmu? Apa kau laki-laki sejati? Lepaskan aku. Aku tantang kau duel. Juruskung, Funu Peya Beji. Berani Lawan du Nyaitam. Harus diapakan, Tuan Huo? Panggil lokomotive Valkas. Aku akan balas dendam 100 kali lipat. 1000 kali lipat penderitaan. APA kau membencinya? Ting ting. Aku membencinya. Kau ingin balas dendam? Ya, aku mau. Baik. Aku di sini untuk menegakkan keadilanmu hari ini. Seratus kali lipat, akan kubalas dendammu. 1000 kali lipat untuk semua penderitaan yang ia timbulkan. Dia berani mengganggu adikku. Ikuti saja peraturan kami. Kau sudah bosan hidup? Beraninya kau perlakukan aku begini? Adikku pemimpin geng ular hijau. Terus pukuli dia sampai adikku melampiaskan amarah. Mau apa lagi? Ikat dia di belakang lokomotif sampai darahnya habis. Jangan berhenti sampai alarm berbunyi. Gimana sekarang? Ting ting. Sekarang mootku sudah membaik. Wäre dia KE sini. Sebaiknya kau lepaskan aku. Atau nanti saat kakak sulungku datang, kalian semua harus mati. Dia mau mengganggu adikku. Kalian tahu harus berbuat apa, kan? Tentu. Para pengendara motor, bersiap. Kalian mau apa? Bukan apa-apa. Kubuat kau tak punya keturunan. Kakak, aku salah. Jangan. Jangan. Aigreko. Aduh. Bava dia untuk urusan terakhir. Suruh dia berlutut dan sujud KE kakakku. Kau lukai aku dan adikku. Tunggu sampai kakak perempuan datang. Dia akan mematangmu dan memberi makan anjing. Berani-beraninya keras kepala. Suruh dia berlutut. Suruh sujud ke kakakku 30 kali. Aduh. Cuma berlutut tidak cukup. Terlalu murah itu. Ambil duriannya. Kurang. Suruh dia sujud. Sampai bata ini. Suruh dia bersujud. Sampai dia hancurkan batu bata ini. Aduh. Lanjutkan, mulai dengan 30 kali, sampai semuanya hancur. Ting ting, sudah puaskah marahmu? Baik. Tapi aku agak lelah. Ayah, bawa Ting Ting ke rumah sakit. Baik. Ting Ting, ayo pergi. Antar ayah dan adikku ke rumah sakit. Tuan Huo, Suyang ini sudah banyak berbuat jahat. Semoga Tuan bisa menghukumnya berat. Bunuh dia untuk rakyat. Jangan berani-berani. Kalau berani, suruh kakak perempuanku datang. Kakak sulungku ketua gang ular hijau. Dia datang, kalian semua tamat. Saudaramu Xie menyeret. Sekarang mau menyeret kakakmu lagi. Ini semakin seru. Maka hari ini akan kukirim kalian 3 bersaudara keluarga Su. KE Neraka. Lepaskan dia panggil kakaknya. Kakak, cepat datang. Kak, ada yang mau membunuhku. Dan adik ketiga. Ayo kakak. Kuberi waktu 10 menit. Jika terlambat, ambil mayat saudara. Ayo selamatkan adik. Ayo pergi.
10 detector size 10, 9, 8, 7. Para pengendara motor, bersiap. Waktu 10 menit habis. Mari lihat siapa berani bunuh dua adik Aku ingin melihatnya. Siapa berani sentuh dua adik berhargaku? Tolong aku, kakak, mereka akan membunuh. 10 menit. 10 menit tak cukup untuk membawa pergi wanita lemah sepertiku. Kalau begitu, ku beri waktu 2 menit tambahan. Kakak memang baik, tidak seperti kedua adik yang hanya membuat masalah. Aku tak tahu di mana kedua adikku menghina kalian. Kakak, Adik ketigamu mengganggu istri dan ayah tua. Adik que tu as mu mengganggu saudari tu agneau. sudah kukatakan, kedua adikku terus membuat masalah. Suatu hari mereka akan merusak langit. Kakak, tangan saudari-saudariku sudah pegal. Bagaimana kalau turunkan pedang mereka dulu? Mari kita bicara baik-baik. Xiaoxian. Berdiri terlalu lama. Kaki saya pegal. Orang terakhir yang menyuruhku berdiri ngobrol. Nisan kuburannya sudah ditumbuhi rumput 2 meter. Kak, kaki pegal bisa digosok sendiri. Kalau salah jalan, tidak bisa kembali. Bisa tolong gosokkan kakiku? Peng. Saya tidak bisa pijat kaki. Tapi saya bisa baca garis tangan. Saya ahli ramal nasib orang. Bang, bantu lihatkan. Siapa di antara kita yang lebih panjang umur? Kakak adalah bintang kesepian yang sial. 2 adikmu mungkin tidak akan melewati malam ini? Bang, kau mau membunuh saudaraku? Saudari-saudari mungkin tidak akan setuju. Kau. Kakak. Jadi mau apa? Karena kakak tidak mau menggosok kakiku. Bantu aku menjilat keringat di kakiku. Kali ini kau sangat percaya diri ya. Kakak tidak. Selama geng ular hijau kami masih berdiri, kami bisa membuatmu dan keluargamu lenyap dari dunia ini. Kau mengancamku dengan keluargaku? Kakak, kau belum tahu kemampuanmu, bukan? Kemampuan apa yang kau punya? Kau tahu gerbang naga? Siapa di dunia hitam yang tak kenal gerbang naga? Gerbang naga adalah penguasa kota Nan. Percaya atau tidak, kakak. Aku bisa panggil penguasa kota Nan. Haha. Kakak hebat. Tu agneau, tidak siap. Perintah saja. Anak buah gerbang naga kumpul di Jalan Qianlong dalam Saudara-saudara gerbang naga berkumpul ke Jalan Qianlong dalam 10 menit. Dalam 10 menit. Berkumpul di Jalan Qianlong dalam 10 menit. Masih ada yang berani provokasi gerbang naga di kota Nan. Cucuku mirip Zheng Xiao saat baru lahir. Persis sama rupanya. Saudara gerbang naga kumpul di Jalan Qianlong dalam 10 menit. Itu suara Zheng Xiao. Apa yang terjadi? Suami sedang memanggil anggota gerbang naga. Kepala naga sudah undur diri dari bisnis ini. Sekarang saya, Yiting, sementara mengambil alih gerbang naga. Baik, Kepala Naga Ye. Anggota gerbang naga berkumpul di Jalan Qianlong dalam 10 menit. Ini perintah Kepala Naga, saudara-saudara. Kepala Naga dalam bahaya. Harus bagaimana? Bantu dia. Bantu dia. Saya yang akan memimpin tim. Ikuti saya. Selamatkan kepala naga. Tu agneau. Kami punya media di 36 jalur yang kami integrasikan. Ucapanmu tadi sudah menyebar ke seluruh internet kota Nan. Kakak, dalam 10 menit gerbang naga harus datang. Wah kakak, berapa piring habis? Mabuk berat? Kira teriak ke HP saja. Apa gerbang naga akan datang? Perkataanku selalu berpengaruh besar di kota Nan. Ya kan dia. Sambut pasukan. Saudaraku pernah jadikan 2 adikku sebagai tebusan. Aku tak berani apa-apakanmu, tapi sekarang berbeda. Kakek, dia berani membunuhku di sini. Kau jadikan mereka saringan untukku. Mari lihat bisakah dia kumpulkan gerbang naga. Kau bercanda? Keluarga mereka biasa saja, punya restoran, jauh sekali dari gerbang naga. Mana mungkin dia kumpulkan gerbang naga? Kenapa? Karena dia kepala naga gerbang naga. Jika kau kepala naga, akulah kakeknya kepala naga. WKWKWK. Berani lukai dia. Kakek, jangan dengarkan tipuannya. Dia cari waktu. Tenang, biarkan mobil berputar dulu. Pemena, sayap tembak semua.
Orang gerbang naga. Siapa berani sentuh kepala naga kita? Aku bawahan gerbang naga, Yeti. Jotong. Format Kepala Naga. Format kepada kepala naga. Format kepada kepala naga. Sialan. Mereka sebut kau kepala naga. Kulihat kau seperti kepala babi. Haha, lelucon internasional. Apalagi mereka figuran undanganmu. Haha. Lalu kami berdua ini apa? Master Zhong dari gerbang naga dan tongkat merah. Anda benar-benar kepala naga. Berdiri. Terima kasih, kepala naga. Bagaimana mungkin? Mana mungkin kau kepala naga? Sekarang kau tahu siapa aku. Kepala naga? Ini semua salahku. Aku buta. Aku tak tahu Anda penguasa kota Nan. Mohon maafkan saya. Pantaskah kau dimaafkan? Dosa APA mereka? Kepala naga, Xiao Xian, jelaskan pada mereka. Saat Tuan Huo hengkang dari bisnis, 3 bersaudara ini, si bungsu ganggu ayah dan istri Tuan, si tengah ganggu adik Tuan Huo. Wanita ini mau pakai geng ular hijau tekan Tuan Huo. Beraninya kalian? Diam. Jatuhkan senjata. Aku akan hukum adikmu di hadapanmu. Masih ada yang mau dikatakan? Cepat minta maaf padanya. Kepala naga, aku tak tahu itu adikmu. Kalau tahu, takkan berani kulakukan. Takkan ku ganggu dia. Kalau salah, akui. Saat dihukum, berdiri tegak. Xiao Xian, aturan dunia hitam. Siap, Pak. Kakak, tolong aku mohonkan ampun. Dia ingin membunuhku. Sudah sering ku bicara agar kau menahan diri, tak pernah didengar. Kali ini kau benar-benar keterlaluan. Kau tahu, bersujud pada Loto untuk minta maaf. Loto, mohon ampuni nyawaku. Loto. Loto. Saudaraku sudah sadar kesalahannya, berilah dia kesempatan. Baik, akan kuberi kesempatan. Kalian kenal benda ini? Namanya apa? Ini disebut Jiao Bei. Bila jatuh dengan sisi berbeda, pertanda baik. Aku sudah berkonsultasi dengan Tuan Guan kedua. Jika hasil divinasi menunjukkan pertanda baik, akan kuampuni nyawa saudaramu. Kau banyak berbuat jahat. Tuan Guan tak mau melindungimu lagi. Kakak, bangun. Dia tidak mati. Dia hanya jadi sayur seperti kakak ketiga. Bahkan jika sadar, dia tetap jadi idiot. Kepala naga, 2 adik laki-lakiku sudah di ujung. Ini kesalahan mereka. Akan kubawa mereka meminta maaf padamu. Jika berani berbuat jahat lagi, nasib kedua adikmu akan jadi nasibmu nanti. Ya. Kepala naga benar. Masih awal hari. Biarkan aku yang jadi tuan rumah. Silakan kepala naga dan saudara Dragon Gate datang ke geng ular hijauku. Akan kusiapkan jamuan untuk kepala naga. Dan menjamu semua. Apa rencana licikmu ini? Kepala naga kembali ke dunia hitam. Aku hanya ingin mengadakan pesta penyambutan. Sekalian kubawa 2 adikku untuk minta maaf. Benar, kepala naga telah kembali. Sudah saatnya adakan pesta. Sugia tidak sebaik itu. Memang ada yang tidak beres. Kalau begitu aku datang. Saudara-saudara, mari KI geng. Sadar Dragon Gate. Hari ini adalah jamuan penerimaan kepala naga. Aku persembahkan tarian untuk kalian. Bagaimana? Baik. Kepala naga. Aku bersulang untukmu. Sadar Dragon Gate. Biar aku yang bersulang. Saudari, temani para saudara ini. Bersulang. Saudari Xuyao, kami sudah minum anggurnya. Sekarang bisakah kau jujur? Maksudmu apa? Kepala naga, aku tidak mengerti. Katakan,
Siapa dalang di balik geng ular hijau kalian? Apa maksudmu? Adarakin dalam endurance. Kamu masih bertanya siapa dalangnya? Mengapa tidak lihat dulu keadaanmu sendiri? Apa kau merasa lemas? Pusing? Dan sulit bernapas? Suyia, Rakun APA yang kau camper di Anggur? Ini racun andalanku, Baofeisa, dalam satu jam, jika Takeda Painawar, semua anggota gerbang naga akan tewas. Beraninya kau. Berani-beraninya meracuni anggota gerbang naga? Cekat kau Dibalas Dendam Gerbang Naga? Takut. Apa yang kutakutkan? Pasti ada yang mendukungku, benarkan, Kak Ting? Wah, ketua gerbang naga. Apa? Tadi saat minum. Aku tak sambil minum penawarnya. Oh begitu, berani sekali geng kecil ular hijau ini, rupanya ada pengkhianat di gerbang naga. Kopangu comme Utama Gerbang Naga, Y-Ting. Penghukum utama, aku sudah bosan. Ambisi Kak Ting jadi ketua gerbang naga. Penguasa kota Nan. Pontiana. Mustahil kau jadi ketua gerbang naga. 1 jam lagi. Semua yang hadir di sini akan diam selamanya. Sampai saat itu, siapa lagi yang tahu aku pengkhianat gerbang naga? Yiting, apakah pujian kepala naga tua itu layak untukmu? Jangan sebut orang tua itu padaku. Hua Zheng Xiao, kiberitahu, kita sudah jadi pentolan gerbang naga sejak dulu. Kemampuanku setara denganmu. Ini karena kepala naga tua itu berat sebelah. Makanya dia angkatmu jadi kepala gerbang naga. Setelah Tuan Huo keluar dari dunia hitam, bukankah kau kepala naga baru? Kenapa mau bekerja sama dengan Suyia? Kenapa semua tahu? Kalau anggota gerbang naga hanya dengar Huo Zhengxiao, padahal aku kepala naga baru yang tak dihargai. Jadi Huo Zhengxiao harus mati. Meski kau jadi kepala naga, tak ada yang akan patuh. Benarkah? Kalau Vegeta semua akan mati hari ini. Aku sudah bergabung dengan geng hijau Laut Utara. Mulai sekarang kita akan kuasai kota Nan bersama. Ambil alih jalan Qianlong. Itu langkah pertama. Kota Nan tak akan punya kepala naga lagi. Kita hanya jadi cabang geng hijau Laut Utara. Huo Zhengxiao, waktu tinggal sejam. Kau dan anak buahmu akan mati karena gagal hati mendadak. Aku akan jadi penguasa kota Nan. Merasa putus asa? Hua Zheng Xiao, saat kau lukai saudaraku, pernah kau bayangkan ini akan terjadi? Kira kau unggul? Kau tak. Bertahun-tahun banyak orang meracuniku. Siapa kau? Aku kebal sekarang. Aku tak percaya. Bilang mau mati bagaimana? Kau berani melawan aku? Aku tak takut padamu. Benarkah? Tunggu sebentar. Ini Painawar Regan Baofeisen. Kalau berani melawanku, aku akan habiskan semuanya, biar anak buahmu mati bersamaku. Kau mengancamku? Katanya kau kebal? Berani taruhan denganku? Taruhan apa? Ini racun terkuat. Kalau kau memakannya dan masih bisa berdiri, akan kuberi semua penawarnya. Ini arsenic. Zaman dulu disebut racun mahkota bangau. Setelah kukuatkan, racunnya 10 kali lebih mematikan. Orang biasa langsung tewas dengan sedikit saja. Berani kau mencoba? Tuan Yu. Jangan korbankan nyawa untuk kami. Racun bangau 10 kali lipat ini tak bisa lukai aku. Aku ingin lihat kau. Rasanya masih stroberi. Kan, inikah racun tingkat tinggi yang kau sebutkan? Kemakan racun bangau mahkota merah tapi tak apa-apa. Rekan Bongo Mahkota Merah ini rekan kronis. Pasti efek racunnya belum terasa. Berani lanjut makan? Ini anggur zen. Minum ini pasti mati. Jangan diminum. Jangan main cinta majikan pelayan. Menurutmu lebih baik kau yang mati. Atau anak buah sitiamu yang mati? Justru kau yang pantas mati. Bagaimana? Kau harus mati. Kepala naga akan tewas. Wah. Masih terlalu dini untuk tenang. Kau bilang mati? Aku lengah. Aku overdosis. Kakiku mati rasa.
Aku tak bisa bangun sementara. Serahkan penawarnya, Su Jiao. Kamu cuma sok kuat. Kamu sudah keracunan. Kakimu saja tak bisa berdiri. Berdasar perjanjian, aku tak bisa beri penawar. Hua Zhang Xiao, kukira kau mati. Ternyata, kau tak kibul raken? Ha, Oaya, waktumu tinggal 40 menit. Hua Zhang Xiao, kakak melumpuh. Mari lihat kamu meronta-ronta. Masih ada waktu sebelum pulih. Dua masalah ini harus segera diselesaikan. Yeting, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Sekarang akulah prioritas. Untuk apa aku bertaruh? Bukannya kau ingin mengalahkanku? Bukannya kau ingin buktikan lebih hebat dariku? Kalau begitu dengar ini. Sekarang, meski kakiku lumpuh, aku pasti bisa kalahkanmu. Dengan tanganku sendiri. Apa yang kau sambungkan? Kau meremehkan siapa? Kalau begitu lawan aku. Dengarkan, bahkan sambil duduk seperti ini, kau tetap tak bisa menang. Kau terlalu sombong. Baik, ayo kita. Aku akan melawan. Kakek Ting. Aku akan buktikan padamu sekarang. Zhang Xiao, dalam hal kemampuan bertarung, aku tak kalah darimu. Apalagi kau masih lumpuh. Baiklah. Taruhannya, jika aku menang, kau akan kuhukum sesuai aturan dunia hitam. Kau juga harus minta Su Jiao menyerahkan penawarnya untuk sembuhkan saudaraku. Bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, kau adalah pendekar terhebat di kota Nan. Aku dan saudara gerbang naga siap diperintahmu. Aku terima. Panggil anak buahmu untuk bersihkan tempat ini. Hua Zhang Xiao, semua bilang kau legenda kota. Mitos tak terkalahkan akan hancur hari ini. Aku akan kalahkan kau. Aku tadi ceroboh. Ulangi sekali lagi. Gunakan segala cara yang kau punya. Aku akan duduk di sini dan menghancurkanmu total. Yiting ambil pesawai to you. Sekarang kau menyerah atau tidak? Aku menyerah. Bagaimana kau bisa bangun? Berhenti bicara omong kosong. Serahkan penawarnya. Di mana enam bangga emasku? Sudah kami kendalikan. Xiao Xian, bagaimana Dragon Gate menghadapi pengkhianat? Buat dia bisu. Buat dia tuli, buat dia buta, buat dia lumpuh. Biarkan dia terbaring di rumah sakit seumur hidup. Yeting, aku memperlakukanmu begitu. Kau terima? Dragonhead, aku salah. Kumohon ampunilah nyawaku. Oaya, aku punya informasi penting. Asal kau mau mengampuniku, akan kuberitahu sekarang. Informasi apa? Dia mengesahku untuk mengkhianati Gerbang Naga dan bekerja sama dengan Geng Hijau. Jangan fitnah aku. Langsung ke intinya. Su Jiao menipukanmu dan menyuruh Kugong Ular Hijau. Geng Hijau sudah kuasai jalanan di kota Nan dan senaknya menganeksasi bisnis Gerbang Naga. Sekarang Gerbang Naga dalam bahaya. Lalu kenapa tidak beritahu dari tadi? Gerbang Naga punya 139 usaha fisik di kota Nan. Sebenarnya, kalau ada masalah, kalau geng hijau benar-benar menganeksasi bisnis Gerbang Naga, tidak mungkin saya tidak tahu. Jia pelakunya. Dia pasang penghalang sinyal di sini. Matikan sekarang juga. Ya ampun, ada masalah besar. Geng Hiao melangkahkan serangan besar KI Gerbang Naga. Tanpa pemimpin, kawan-kawan kita terdesak perlahan. Berdasarkan laporan warga, Geng Hijau paksa kuasai jalan-jalan utama. Sampai saat ini, 44 usaha fisik Gerbang Naga sudah dianeksasi Geng Hijau. Komandan, Geng Hijau sudah aneksasi lebih dari 80 usaha fisik milik Gerbang Naga. Komandan, tolong beri perintah. Ketua, ada masalah besar. Kota Nan akan berubah. Gerbang Naga akan dicaplok oleh geng hijau. Kita sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Ini semua salahmu. Tuan Huo, harus bagaimana dengan Yeting? Seret dan hancurkan anggota tubuhnya. Buat dia cacat seumur hidup. Ketua, ampuni nyawaku. Ampuni aku. Ampunilah. Sekarang, giliranmu. Mau mati dengan cara apa? Ketua,
Jangan bunuh aku. Bapak angkatku ketua geng hijau. Kau mendirikan geng di kota Nan. Kau pantas mati karena jadi mata-mata geng hijau Laut Utara. Aku bisa panggil bapak angkatku ke sini. Ketua, kalian bisa berdiskusi dengannya. Mungkin gerbang naga akan selamat. Panggil bapak angkatmu. Aku mau bertemu dalam 10 menit. Bapak, ini Jiao. Ketua naga mau membunuhku. Segera selamatkan aku. Lemparkan dia ke sungai. Siapa berani sentuhan aku? Siapa berani menyentuh anakku? Godfather, kalau telat 1 menit, aku pergi. Jean Gantakut, dia tidak berani. Kau pemimpin Gingdrin, Wang Zhengtian. Berani sekali kau. Langsung sebut nama bos kami. Mari bicara. Luo Zhengxiao, Kudengar dari kepala naga. Kau hebat, tapi kau sendiri mau selamatkan kota Nan. Kau belum mampu. jangan main licik. Pemimpin kita bertarung 1 lawan 1. 1 ronde tentukan menang kalah. Mau main denganku sekarang? Kau tak layak. Beritahu dia hasilmu kali ini. Saya datang ke kota Nan kali ini. Total 41 industri di bawah gerbang naga telah dicaplok. Saya datang ke kota Nan kali ini. Total 53 industri di bawah gerbang naga telah dicaplok. Geng hijau, kami mengambil 2-3 industri gerbang naga di kota Nan. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Kesempatan untuk apa? Dalam 5 hari. Di kota Nan, jika kamu bisa kalahkan 2 jenderal, ayo kita duel 1 lawan 1 antar pemimpin. Jika saya yang menang, Kalau kamu menang. Mulai sekarang, geng hijau tak akan masuk kota Nan lagi. Baik, saya setuju. Jiao, antarkan tamu keluar. Silakan duluan, ketua naga. Kumpulkan semua bos geng di kota Nan ke gerbang naga untuk rapat. Saya kumpulkan kalian hari ini untuk satu hal. geng Hiao telah mengkaplok industri gerbang naga kita. Saya akan bicara terus terang di sini dan sekarang. Industri gerbang naga ini dibangun oleh saya dan sang kepala naga. Geng hijau ingin mencaplok geng harimau, saya menentang. Begitu kata Master Harimau. Maka saya juga akan menyatakan sikap. Selama kepala naga ingin mengambil kembali industri ini, Saudara-saudara geng kapak saya. kami siap menghadapi segala risiko untuk kepala naga. Saya tidak akan ragu di dunia bawah tanah ini. Siapa yang tidak mempertaruhkan nyawa? Geng hijau ingin merebut industri gerbang naga kita. Semua geng di kota Nan akan bersatu. Potong tangan mereka. Saya dukung kepala naga tanpa syarat. Saya akan melawan mereka. Baik, kalian semua adalah saudara seperjuanganku. Mari maju mundur bersama untuk kota Nan. Kepala naga, cukup beri perintah. Kami semua siap datang kapanpun. Mari kita tunjukkan pada geng Hiap. Milik siapa kota Nan ini sebenarnya? Nak, jujurlah. Apa kau kepala naga gerbang naga? Bagaimana ayah tahu? Ayah, Kau menyembunyikan ini cukup lama. Nak, kalau tak kudengar suaramu di TV kemarin, aku dan Cheng Cheng masih akan dibodohi. aku tak bermaksud menyembunyikan tapi. Kenapa? Anjingnya datang. Geng hijau Laut Utara sudah menyatakan perang pada kita. Belum sampai tahap ini. Kudengar Tuan Huo adalah pendekar terhebat di Nanxi. Aku Huo Jiu dari geng hijau Laut Utara. Dan aku tak percaya. Siapa Han Jiu? NAK. Han Jiu salah satu dari 2 pendekar utama geng hijau Laut Utara. Tuan Hu, orang ini licik dan licik. Dia suka menantang orang berkelahi, tapi sering menggunakan cara curang untuk menang. Dia ingin bertarung denganmu. Sudah terima soal ujian yang kukirim? Maksudmu apa? Aku sedang ingin berkelak. Aku hanya ingin bertarung dengan Master Huo. Temui aku di pabrik kimia tua, di selatan kota. Tertarik datang, Tuan Huo? Aku tidak tertarik. Kalau Tuan Huo tak tertarik, aku bisa bicara dengan keluargamu. Jika tak ingin ada yang terjadi pada keluargamu, temui aku di pabrik kimia tua. Di selatan kota Tuan Huo. Yang paling kubenci adalah ancaman pada keluargaku. Ayah, inilah sebabnya aku tidak memberitahukan identitas asliku. Besok jam 4 sore, aku akan ke pabrik kimia tua di selatan kota sendirian. Kau tunggu di sini untuk lindungi keluargaku. Siksian. Baik, tapi Han Je Ayu licik dan penuh tipu muslihat. Ayo kita siapkan semuanya.
Lan, ikuti kakakmu Jiu. Aku jamin hidupmu akan mewah dan nyaman. Setelah kubunuh si Huo sialan malam ini, kotanan ini pasti akan jadi wilayah geng hijau. Kak Jiao, si Huo ini bukan orang sembarangan. Apa Hu Zhengxiao attend the town hari ini? Dia pasti datang. Kelemahan Huo Zhengxiao adalah keluarganya. Aku sudah memancingnya tadi malam. Dia pasti marah besar sampai linglung. Kali ini sudah kusiapkan jebakan maut. Jika Huo Zhengxiao berani datang, dia akan kubunuh. Nanti kotanan akan kehilangan pemimpin. Dan pasti jatuh ke tangan geng hijau kita. Wahahaha. Aku datang untuk mengantarmu. Aku datang untuk melepasmu, Han Jiu. Han Jiu, kubuatkan peti mati ini khusus untukmu. Mau masuk sendiri atau kuantar masuk? Tuan Huo sangat sombong. Bagaimana kalau kita duduk dan bicara baik-baik? Berani-beraninya mengancam keluargaku. Kita tidak bisa bernegosiasi. Ayo, mau lawan satu-satu? Atau beramai-ramai? Baik. Pantas jadi pemimpin kotanan. Kau berani. Ini petarung terbaik Gringgangku. Kalau begitu, maaf sebelumnya. Potong tangan dan kakinya sekaligus. Lachs anerkannt. Hahaha. Zaman sudah berubah. Ini sudah jadi arus utama di dunia sekarang. Kamu menang curang. Masih berani pamer? Wajah dua jagoan geng hijau sudah kau nodai. Berani menghinaku? Akan kubunuh kau sekarang. Nanti bawa istrimu masuk geng hijau. Suruh dia melayani kawan-kawanku tiap hari. Kau terlalu banyak bicara. Mustahil. Aku sudah menembakmu. Kenapa kau baik-baik saja? Kau boleh main licik. Tak bolehkah aku mini panggilmu? Chuanyu, senjata sembunyi biasa tak akan melukaimu. Sebaiknya pakai pelindung anti peluru. Pelindung anti-peluru. Agar Han Jiu tak bisa pakai senjata api. Kau bukan lemah. Jika lawan aku secara jujur, aku harus berusaha keras. Tapi kau main kara kotor. Ini akibat ulahmu. Aku kasih dua pilihan. Pertama, kukubur kau hidup-hidup dalam peti. Kedua, serahkan semua industri Dragon Gate yang kau rebut. Dan pulanglah ke Laut Utara dengan patuh. Tuan Huo, baiklah kita bicara baik-baik. Turunkan pistolnya dulu. Kepala Dragon, termasuk 41 perusahaan yang direbut dari Han Jiu siang tadi. Sekarang Dragon Gate punya 86 industri off-line. Tinggal 53 industri di genggaman Mawencai Gang Hijau. Yang menjadi milik Dragon Gate. Pasti akan kuambil kembali. Tetua Dragon. Xuyia, kau di sini ngapain? Tetua Dragon Tidak Tahu. Dua saudara Malangku meninggal sore ini. Besok pagi, aku akan adakan pemakaman di geng ular hijau. Meski kedua saudaramu luka parah, tapi belum benar-benar mati. Kau bunuh saudaramu sendiri, Xuyia. Ketua Dragon jangan tuduh aku. Princess Saja Kutak bermaksud tujumu. Aku hanya ingin kau hadiri pemakaman saudaraku. Tidak bisa. Bapak angkatku sudah menyerahkan kendali 13 jalan di Kotanan, yang dulu dikontrol geng hijau padaku. Asal Ketua Dragon mau hadiri pemakaman saudaraku, aku akan serahkan kendali jalan-jalan ini padamu. Bagaimana? Apalagi akal-akalanmu? Kau ada di wilayahku. Aku bisa paksa kau serahkan kendali sekarang. Tentu Ketua Dragon bukan orang seperti itu. Mana mungkin Ketua Dragon manfaatkan kesulitan orang? Ini pasti tidak sesederhana itu. Besok pukul 8 pagi. Kita ketemu di geng ular hijau. Tetua Dragon, Xiaoxian sedang lindungi Kilyargama. Dia belum bisa pergi sekarang. Aku akan temani kau ke geng ular hijau besok. Kepala naga, puas dengan pemakaman yang kusiapkan? Ha, keterlaluan.
Su Jiao, hari ini pemakaman adikmu. Kau gantung foto hitam putihku di situ. Kau ingin aku dikubur bersama mereka, ya? Kepala naga, kau penguasa kota Nan. Aku cuma pemimpin geng ular hijau kecil. Mana berani kukuburkan kau dengan anak buahku? Lalu katakan padaku, maksudmu apa? Godfather kebilang, asal kau berbaring dan berfoto, kita jalani saja formalitasnya. Dia akan melepaskanmu. Jangan pergi, Kepala Naga. Jika kau ikuti kata, artinya Kepala Naga Dragon Gate sudah mati. Nanti tak ada tempat untukmu di dunia bawah. Su Jiao, peti ini bahannya jelek, tak layak untukku. Tapi peti ini cocok untukmu. Lihat kamera, kakak akan ambil. Kau kira aku bercanda? Sejak kau masuk pintu ini, kau hanya punya dua pilihan. Dua pilihan apa? Pertama, kau menyerah sendiri. Umumkan keluar dari dunia hitam dan jangan ikut campur lagi. Kedua, ku bawa kau masuk. Untuk dikubur bersama dua saudaraku. Kalau aku tidak memilih, Sekarang ratusan saudaraku sudah berkumpul di luar. Satu telepon saja mereka akan masuk dan mencincangmu jadi bubur. Kalau tak mau dapat reputasi buruk, aku yang akan berikan padamu. aku juga kepala naga gerbang naga. Kalau mudah ditaklukkan geng ular hijau, itu akan mempermalukanku. Apa yang kau mau? Bagaimana kalau begini, aku juga undang beberapa pimpinan geng untuk ramai-ramai berkumpul. Dengan gerbang naga sekarang, apa yang bisa kau banggakan? Kau pasti kenal Qiu Fei dan harimau turun gunung? Pemimpin geng kapak dan geng harimau. 3 geng terbesar di kota Nan. Tentu saja aku kenal. Tunjukkan foto yang ku ambil ini. Suruh mereka datang ke geng ular hijau untuk menghadiri pemakaman 3. Ketua Naga memerintahkan semua pergi ke geng ular hijau untuk menghadiri pemakaman 3 bersaudara keluarga Su. Baik. Kamu harus menyerah. Huo Zheng Xiao, siapa kamu sekarang? Tak ada yang bisa memanggil. Aku sudah jadi ketua naga cukup lama. Pasti ada beberapa saudara sejati yang bisa dipercaya. Semua orang sangat realistis. Dulu saat gerbang naga di puncak kejayaan, mereka memanggilmu ketua naga. Kini gerbang naga mulai merosot. Di mata mereka, kamu bukan apa-apa. Hahaha. Kata dalam tempurung. Kamu hanya lihat langit dari dalam sumur. Kau. Kenapa terburu-buru? Butuh waktu untuk kalahkan 100 lebih saudaramu di luar. Aku tak sabar, karena kau tak mau masuk sendiri. Akan kuminta saudara di pintu mengajakmu masuk. Ketua, kita dalam masalah. Semua geng di kota Nan bersatu. Dan melangkahkan serangan. Saudara kita sudah dikalahkan. Apa maksudmu? Kakak, saudara-saudara kami. Kami hadir untuk menghadiri pemakaman 3 saudara Su dengan tulus. Hahaha. Jangan lupakan itu. Ayah baptisku adalah pemimpin geng hijau. Aduh, kebetulan yang menarik. Kami hanya mengakui satu pemimpin di kota Nan. Itulah kepala naga dari gerbang naga kami. Ngapain buang waktu berdebat dengan cewek? Kenapa tidak segera menyapa kepala naga? Salam hormat kepada kepala naga. Kami bersaudara yang bisa percayakan nyawa. Berdiri saja, tak perlu berlutut. Sudah jelas dia sedang terpuruk. Kenapa masih setia mati-matian padanya? Cewek ini lumayan cantik. Kamu tidak terlalu pintar. Sepertinya kau tidak tahu, di kota Nan, kesetiaan saudara setinggi langit. Bahkan jika gerbang naga, kepala naga tetaplah pemimpin kami. Su Jiao, kau mau melawan kepala naga kami? Kau terlalu naif untuk melawannya. Seseorang keluarkan dia dari sini. Kalian ngapain? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Kalian sedang apa? Lepaskan aku. Memimpin pemakaman 3 saudara keluarga Su. Kawan pertama untuk Langgis dan Bumi. Semoga kota Nan diberkahi. Panen melimpah sepanjang tahun.
Cawan kedua untuk rakyat. Semoga warga kota Nan damai sejahtera dan selalu berbahagia. Huo Zhengxiu, kau suruh mereka lepaskan aku? Cawan terakhir untukmu. Jadilah orang baik di kehidupan berikutnya. Bunuh dia. Lepaskan aku. Ayah baptisku akan membunuhmu. Lepaskan. Hari ini geng ular hijau diberantas dari kota Nan. Masalah sudah diselesaikan, Kepala Naga. Kami harus pergi dulu. Terima kasih, saudara-saudara. Kepala Naga, kapanpun dibutuhkan, kami siap datang. Kami siap datang. Kepala Naga, 13 wilayah kekuasaan Su Jiao sudah direbut. Sisa 53 aset di tangan M. Dia pria paling berbahaya di geng Bang. Maksudmu apa? Dia dijuluki penjudi dari geng Bang, selalu menang dalam judi, dan lesson luar biasa. Dia kuasai sebagian besar bisnis hiburan Gerbang Naga, punya klub hiburan terbesar di kota Nan. Kalau begitu, kita mulai dari Ma Wencai ini. Quechua, ada kabar buruk. Xiao Xian pergi sendirian ke Dihao Entertainment City untuk mencari Ma Wencai. Ya ampun, cepat kita pergi. Walau kita teman sekelas, tapi kau datang minta properti Gerbang Naga padaku. Kau kalah 5 ronde lempar dadu tadi. Harus terima hasil taruhan, atau kami takkan segan melawan. Sudah jelas kau curang. Pasti ada masalah dengan dadunya. Hei saudara-saudara. Wah, dia sial. Lalu salahin dadu. Ya? Tapi ingat, karena kau kalah, harus dihukum. Le Pabajumu. Bagaimana? Wah. Kau tak tahu malu. Ulangi Lagi, Jangan Salakan, Akukalo Jadikejam. Mau lawan? Pukul saja aku. Pukul. Apa yang kau taruh di anggur? Obat biasa untuk wanita. Kokala 5 game. Lepas 5 pakaian baru boleh pergi. Dengar baik-baik. Kumaluya? Ayo dong haha. Aku akan temani. Wah. Jangan harap lari hari ini. Aku penasaran siapa gerangan ini. Rupanya kepala naga dari Gerbang Naga. Bawahanmu tak mau mengakui kekalahan setelah taruhan. Masih punya muka untuk kembali? Beres-beres ingin tantangku? Kecuranganmu itu justru trik yang kubenci. Dengan moral begini, berani menyebut diri Raja Judi Greenbank? Kalau waras, segera pulang ke Laut Utara dan berbaring saja. Jangan mempermalukan diri di kota Nan kami. Siapa yang kau tuduh main curang? Kau juga orang penting kota Nan. Kalau sampai bocor bawahanmu tak mau mengaku kalah taruhan, mana mungkin anak buahmu masih respek? Apa maumu? Dia kalah 5 ronde hari itu. Aru le Palima et les Bajus. Kalotidak. Kabarkan ke Manamana ko Inkar Janji. Reputasimu akan hancur berantakan. Tuan Huo, jelas-jelas dia curang. Pasti ada masalah dengan dadunya. Kau pakai dadu timbang di kasino kota Nan kami. Berani main curang. Percaya tidak, tanganmu akan kuhancurkan. Omong Kozon. Kalau berani, ayo. Kau tak layak bertaruh denganku. Aku Raja Judi di Greenbank. Kau fitnahku pakai tuduhan dadu curang. Ini bisa nodai reputasi. Kau harus bertaruh untuk buktikan diri. Kalau menang, 53 industri Dragon Gate yang kurebut akan kukembalikan padamu. Dragon Head. Hati-hati tipu muslihat. Apa aku takut padanya? Ini wilayahku di kota Nan. Kau mau main denganku, harus ikut aturanku. Kuma orang bodoh main dadu. Kalau mau main, kita main yang ini. Kojila, kau mau main permainan bunuh diri? Di dunia hitam, siapa yang hidup aman-aman saja? Kalau mau main, kubalas dengan nyawamu. Ini, aku tak mau main. Hari ini kau harus main, tak ada pilihan lah. Huo Zhengxiao, jangan kira kau bisa semena-mena, hanya karena kota Nan adalah wilayahmu. Baik. Akan kuperlihatkan caranya. Tembakan pertama ini, mainkan dengan ketulusan. Tembakan kedua ini, butuh keberanian. Tembakan ketiga ini, kau harus cukup tangguh.
Tembakan keempat ini. Ini soal keberuntungan. Sekarang giliranmu. Untuk apa kau bawa senjata? Kepala naga. Berhenti main-main, Oak. Kau terlalu lambat. Denken Sie Pfadpengekut seperti ini. Bagaimana bisa jadi raja judi geng hijau? Kalau kau tak berani menembak, akan kubantu kau. Aku salah. Takkan berani ulang lagi. Aku benar-benar kapok. Lalu soal kompensasinya? Aku sudah ambil 53 industri yang kukuasai. Kecuali kota hiburan di Hub. Semua akan kuberikan padaku. Lalu kota hiburan ini? Kota hiburan ini tak bisa kuserahkan. Pertarangong. Pemimpin Laut Utara dan Mu akan digelar di sini. Baik. Dalam 3 hari, aku kembali untuk pertarungan akhir. Melawan pemimpin Laut Utaramu. Aku mengerti. Ini korek api rusak. Tapi bisa mainkan musik. Lihat dirimu, pengecut. Pulang dan ganti celanamu. Ayo pergi. Hua Zhengxiao. Berani-beraninya aku bonji aku. Jika kau kalah dalam 3 tahun, pemimpinku akan membunuh. Kecuali hiburan di Hau ini. Kami sudah ambil alih semua bisnis di kota Nan. Ancaman terbesar untukmu saat ini adalah taruhanmu dengan pemimpin geng hijau dalam 3 hari. Perlu persiapan khusus? Telepon saja. Kumpulkan semua bos geng di kota Nan. Selama 3 hari ini, kamu tetap di Dragon Gate. Sayap. 2 hari ini, dengan bantuan kawan-kawan, Kecuali hiburan di Ihao ini. kami sudah kuasai semua bisnis offline di kota Nan. Kepala naga adalah legenda kota Nan. Ketua turun tangan langsung. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Geng hijau cuma angin lalu. Begitu ketemu kepala naga. Mereka akan kensing di Ipantat ekor. Dan kabur malu hahaha. 3 hari kemudian, ini duelku dengan pemimpin geng hijau, Wang Changtian. Lokasinya di hiburan di Hao. Tapi aku curiga ada yang tidak beres. Aku suruh anak buah ke Emperor Entertainment tiap hari untuk mengumpulkan informasi. Begitu ada tanda bahaya, langsung laporkan padaku. Geng harimauku juga ikut. Dalam 3 hari, kepala naga akan menang. Terima kasih kawan-kawan. Rapat selesai. Bos, dari 53 industri Dragon Gate yang kita ambil alih, kecuali kasino ini, sisanya sudah direbut kembali oleh Huo Zhenxiao. Cepat hubungi ketua. Suruh dia ke kota Nan. Tak perlu laporkan saja. Sampaikan salam ke ketua. Kau jago merusak tapi tak bisa menyelesaikan. Ketua, Huo Zhenxiao. Dia benar-benar luar biasa. Saya tak sanggup lawan dia. Kalau begitu saya yang urus. Duel 3 hari lagi. Tak boleh ada kesalahan. Ketua, saya sudah beli senjata high-tech terbaru dari luar negeri. Akan dikirim dalam 2 hari. Apa ketua mau inspeksi kasino nanti? Bawa saya temui Huo. Saya ingin bertemu. Tigerla. Istri, sejak kamu hamil, aku tak selalu bisa di sisimu untuk menemanimu. Suamimu ini payah sekali. Ya, kau memang tak bertanggung jawab, tapi sejak tahu kau kepala naga gerbang naga, aku mulai mengerti. Kenapa? Suatu hari nanti, anak kita akan besar. Aku bisa bangga bilang padanya, ayahnya pahlawan besar di Nancy. Apa maksudmu datang ke sini? Aku ingin bicara. Sayang, naik dulu KEET. Silakan duduk. Apa masalahnya denganku? Ini cek $100 juta. Ambil. Cuci tanganmu dari bisnis ini. Tinggalkan Nan City. Aku bisa membiarkan.
Aku bahkan tak memandang rendah laba tahunan gerbang naga melebihi 10 miliar yuan. Mana mungkin aku tertarik dengan 100 juta recehmu? Aset gerbang naga adalah milik gerbang naga. Yang bisa kau genggam di tanganmu, itu baru milikmu. Benar, anak muda, kau harus belajar beradaptasi dengan situasi. Kau pilih jalan sulit daripada yang mudah? Bang Changxian, kau pengikut di Idul 3 hari lagi. Omong kosong. Aku beri kesempatan lagi. Zhonggang Furant Aja. Sungguh? Kalau begitu tak usah. Ku beritahu jelas padamu. Duel 3 hari lagi. Kau takkan menang. Aku harus menang. Dai belakangku bukan cuma gerbang naga. Tapi juga ribuan warga Kotanan. Silakan pulang, tempatku terlalu kumuh untuk orang penting sepertimu. Jangan terlalu polos karena mudah. Kau akan menyesal. Aku... Ketua, Liam Ejaini. Ini mesin teknologi tinggi terbaru dari luar negeri. Dengan ini, duel judi melawan dia pasti menang dalam 3 hari. Dengan meja ini, bisa dipastikan tidak akan gagal. Tenang saja, Ketua. Orang-orang kampung di Nan City tak akan paham mesin canggih ini. Pasti, baik. Kalau begitu, kuis 3 hari dimulai besok. Jika tidak ada masalah, aku akan andalkan ini untuk menang taruhan. Maka saya ucapkan selamat sejak awal pada Ketua, menjadi penguasa Kotanan dan Laut Utara. Baik, jika aku benar menang nanti, Kotanan akan kuserahkan padamu untuk kelola. Terima kasih atas bimbingannya. Ada masalah? Naga besar. Buru-buru kenapa? Pelankan dan jelaskan. Kota hiburan Bihau. Maksudmu, Ma Wencai pakai peralatan baru di kota hiburan Bihau, hingga mata-mata kita kalah terus dalam taruhan. Sangat mungkin bahwa geng hijau akan gunakan mesin baru ini melawanmu 2 hari lagi. Waktu hampir habis. Anak buahku belum bisa memecahkan misterinya. Alat baru makam APA ini? Semua mesin di kasino ini pakai trik yang sama. Hei, aku ada ide. Lakukan sesuai perintahku. Pergi ke sana dan selidiki sendiri. Ya, pasang taruhan dan minggir. semua milik bandar. Kamu mau main? Jangan omong kosong. Meja kami untuk... Mejamu kualitasnya terlalu rendah. Pakai meja kami. APA yang kau lakukan? Setuju. Oh. Ketua Dragon. Kami berhasil mengetahui. Yang mereka pakai adalah mesin baru. Perintahkan anak buahmu untuk sering ke kasino. Dan sembunyikan beberapa kartu ekstra di bawah meja. 2 hari kemudian, rencanaku... Apa kau yakin bisa menang duel judi malam ini? Jangan khawatir, istri. Malam ini, kujanjikan akan mengusir geng Bang. Kalau begitu pulanglah malam ini. Saat kembali nanti, aku akan hengkang dari kehidupan lamaku. Dan hidup tenang bersamamu di rumah. Pulanglah cepat. Baik. NK. Keselamatan warga Kotanan ada di tanganmu malam ini. Ayah. Tunggu kabar baikku di rumah. Peu m'importe. Kali ini kau yang harus turun tangan. Dengan meja judi ini, Kali ini kau pasti menang. kujamin takkan ada masalah. Pemimpin sebelumnya Huo Zhengxiao jatuh sakit parah. Karena tak bisa mengalahkan anak muda ini. Ta camper n'a jadi lawan pu. Siapa bilang aku bukan lawanmu? Huo Zhengxiao. Akhirnya kau datang. Malam ini aku akan akhiri sandiwara ini. Geng hijau harus angkat kaki dari Kotanan. Kau taire la leçon bon. Beritahu caranya main. Mari kita sederhanakan. 1 ronde tentukan pemenang. Aku akan tutup mataku dan bagikan 4 naga di meja poker. Sombong sekali. Jika kau bisa lakukan, mulai sekarang geng hijau tak akan masuk Kotanan.
Jika gagal, gerbang naga akan hancur malam ini. Kau juga harus mati. Baik, Zethuyu. Boleh, tapi kartu harus dari geng hijau. Baik, ambil kartunya. Kartunya sengaja tak lengkap. Mari lihat caramu membagikan 4 naga. Kau curang. Apa yang kulakukan? Ini kartu yang kuberikan pada kau jelas. Ya, Pemenang belum ditentukan. Huo Zheng Xiao, Naga Terakir. Tunjukkan sekarang. Tenang saja, Xiao Xian. Sekarang jam berapa? Pucul Dwalima ENAL. Kartumu bermain. Pemenang sudah ditentukan. Gerbang naga akan hancur malam ini. Green Gang akan menguasai kota Nan. Hei, tatap mulatmu. Siapa bilang pemenang sudah pasti? Xiao Xian. Jam berapa aku buka kartu? 2:56. Buka matamu dan lihat baik-baik. Lalu 4 kartu ini. Artinya jam 14.56? Tidak mungkin. Ini mustahil. Aku tahu alasannya. Corak di belakang 2 kartu ini berbeda. Ini ada 2 set kartu. Lihat 2 set ini. Warna belakangnya berbeda. Hua Zhengxiao. Kau ganti kartu. Sebelum aku masuk, petugas sudah memeriksaku. Aku tak mungkin sembunyikan kartu. Dari mana kartu ini berasal? Meja ini sudah dicurangi. Kau sembunyikan kartu di sini sebelum. Apa itu yang terjadi? Wang Changtian? Bodo, j'ai la scan dans Ganjola. Kami yang curang duluan, ketua. Saya. Diable. HEI Huo Zheng Xiao. Bagaimana kau sembunyikan kartu di meja? Pertama, kalian harus pahami, di sini adalah kota selatan. Ini wilayah kekuasaanku. Segala keributan di tempat ini tak bisa sembunyi dariku. Silakan lanjut. Kedua, kalau mau menang pakai trik kotor ini, kalian pasti gagal. Aku hanya perintahkan anak buah untuk selipkan beberapa kartu di bawah meja sebelumnya. Hanya itu. Aku tak lihat buktinya. Aku meremehkan. Kalau lawan aku secara jujur, trik kecilku tak akan berguna. Saudara-saudara, beritahu mereka. Ini namanya apa? Akal faire la lille ici, maladie c'est la carte. Kepintaran bisa jadi bumerang. Boskena se rend Ganjantung. Cepat bawa ke rumah sakit. RS di kota selatan tutup untuk kalian malam ini. Geng hijau, kalian dari mana? Pulang saja ke tempat asal. Tadi kamu terlihat sangat ganteng. Kamu menguasai situasi sepenuhnya. Dalam hal karisma, bahkan Wang Changtian yang sudah terkenal pun kalah. Benarkah? Tentu saja benar. Gerbang naga hampir hancur, tapi kamu menyelamatkannya. Prestasimu malam ini pasti akan tersebar ke seluruh kota Nan. Kamu sudah jadi legenda di kota Nan. Bagaimana kondisi anakku? Ayah, putramu berhasil. Nok. Ayah tahu kau pasti bisa. Ayah, jangan bicara dulu. Ayo masuk dan makan. Makanannya sudah dingin. Baik. Kami mohon kepala naga kembali memimpin gerbang naga. Kembalilah pimpin gerbang naga lagi. Berdiri. Sekarang kota Nan stabil dan semua geng bersatu. Gerbang naga tak perlu kepala naga lagi. Kan? Tapi. Tidak ada tapi. Dulu aku kepala naga yang kompeten. Sekarang aku ingin jadi ayah yang baik. Suamiku,